Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Erlambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-70. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung penuh oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Menariknya, nanti penanya dengan pertanyaan paling menarik dan paling unik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bu Cici dan Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung di webinar kali ini, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya, Bapak Ibu semuanya, agar kita belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini Bu Cici dan Bapak Ibu-nya banyak yang penasaran, banyak yang DM ke saya, japri ke saya. Ini Mas Pram, ini judulnya ini kok unik ya. Jadi bisnis yang nyaman dan seimbang. Nah, banyak yang bertanya ke saya, Mas Pram, ini bisnis yang nyaman itu seperti apa? Kemudian bisnis yang seimbang itu yang seperti apa? Apakah menyeimbangkan kehidupan kita? Narasumber pada malam hari ini sangat-sangat istimewa. Panggilannya Bu Cici. Ini lengkapnya, mohon dikoreksi ya Bu Cici ya. Ini saya bacakan nama panjangnya, panjang sekali nih. Kalau keliru nanti saya kualat ini. Dr. Insinyur Tri Cici Wijayanti, SE, MM, M Psikologi, Psikolog. Semoga saya tidak salah ya Bu ya. Beliau ini sehari-harinya adalah dosen di Universitas Gadjayana Malang di Fakultas Psikologi. Tanpa berpanjang kata. Pasca sarjana Magister Manajemen. Oh ya, jadi pasca sarjana program magister di Universitas Gadjayana Malang ya Bu ya, betul ya? Ya. Ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Ibu Cici. Khawatir keliru saya nyebutnya gelarnya Bu. Benar, Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Syukur alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk diskusi ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui, tapi kita diskusi bersama. Kebetulan saya dapat penghargaan nih dari Mas Pram ini untuk menjadi narasumber ya. Jadi sebetulnya pengalaman mungkin lebih banyak Bapak dan Ibu. Jadi sebelum saya menjadi dosen itu saya bekerja di perusahaan di semen gitu ya. Jadi kemudian saya menjadi dosen gitu ya, karena waktunya masih banyak kosong dan sambil mengisi waktu kosong juga saya praktek psikolog di rumah gitu ya. Kadang dipanggil seperti itu. Sekedar perkenalan saya. Jadi masa kecil saya juga di Surabaya, kemudian ke Banjarmasin, ke Gresik lama, kemudian saya kembali lagi ke kampung halaman saya di Gresik, di Surabaya, tapi kadang-kadang saya ke Malang untuk menjalankan istilahnya perjalanan hidup ya, supaya kita menjadi bermakna.
Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, topik kali ini sebetulnya nggak apa ya namanya, nggak asing lagi ya. Bagaimana supaya bisnis itu seimbang gitu ya, kemudian juga nyaman gitu ya. Kita semuanya kan tentu saja sudah menjalankan bisnis itu gitu ya. Baik mungkin sebagai pemula atau sudah menjadi ahli. Baik itu mulai dari perusahaan kecil sampai ke perusahaan besar ya Bapak dan Ibu. Dan kita semua saya yakin sudah tahu cara-caranya, mulai dari kita harus survei, kemudian harus studi kelayakan, dan kemudian harus sesuai hobi dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka ya sesi untuk materi bisnis yang nyaman dan seimbang itu ya, untuk segera kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti setelah saya ini mungkin nanti ada tanya jawab gitu ya. Tergantung Mas Pram waktunya ya. Mungkin bisa dibantu Mas. Jadi seperti saya ini pengalaman dulu waktu masih remaja juga sering menjalankan bisnis itu ya. Walaupun kecil-kecilan, kemudian kita akhirnya mengikuti perusahaan yang besar seperti itu. Nah semuanya itu kita jalanin dengan nyaman gitu ya dan seimbang. Kelihatan kok ya? Ya kelihatan. Oke. Materi ini kan sudah jelas ya. Jadi saya tidak memperkenalkan diri, sudah diperkenalkan sama Mas Pram ya. Baiklah, terus Mas Pram langsung aja. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa bisnis itu kita punya konsep, kita punya rencana, kemudian kita punya apa namanya semua rencana. Nah, sukses ya, oke ya, beberapa keahlian untuk supaya kita bisa melangkah dengan sukses dan benar, maka perlu beberapa keahlian dan harus dilakukan dengan benar. Jadi semua orang bisa kok menjadi pengusaha, mau belajar, asalkan mau juga bekerja, dan semuanya tuh kita lakukan dengan nyaman dan seimbang. Jadi sebetulnya nyaman dan seimbang itu garis besarnya apa? Nah kita itu supaya nyaman itu kan intinya kita harus berpartner ya dengan orang-orang yang nyaman. Kita ya, misalkan kita harus mau bekerja sama itu bagaimana sebetulnya sih untuk apa namanya teman-teman kita itu nanti yang akan menjadi partner, kan kita dengar juga kasus-kasus bisnis itu ternyata karena ada masalah, kemudian ada informasi gitu ya, kemudian juga partner kita ternyata ada yang tidak jujur dan sebagainya. Nah akhirnya kita juga merasa tidak nyaman, sehingga bagaimana kita awalnya itu sudah kita membuat strategi. Nah seimbang itu apa? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Seimbang itu artinya pokoknya kita bisa seimbang antara kehidupan kita, kalau capek ya berhenti, kalau sakit ya kita harus berobat. Intinya tuh kita enjoy gitu sesuai dengan hobi kita, sehingga seimbang antara kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Jadi garis besarnya itu ya. Cuman Bapak dan Ibu penasaran gitu ya. Tapi nanti kita melangkah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk kita supaya sukses itu, kita dalam berbisnis itu kita fokus pada satu peluang bisnis. Nanti seandainya berkembang itu nanti urusan belakang kalau sudah menjadi besar. Misalkan kalau kita lihat contoh-contohnya itu, kita membaca peluang, misalkan dalam hal ini bisnis untuk makanan. Oh yang lagi booming itu mungkin saya bisa ngasih contoh satu, oh kayaknya nih orang-orang ini banyak yang diet. Kayaknya cocok nih bisnis untuk makanan diet ya, mungkin salad gitu ya. Salad wrap gitu ya dan sebagainya. Kalau untuk seperti yang dilakukan Mas Pram ini ya, kita pada sibuk mungkin laundry gitu ya, mungkin nanti bisa di franchise dan sebagainya. Kemudian itu
fokus ya, kita fokus benar-benar, maksudnya kita juga bisa mempersiapkan waktu atau meluangkan waktu kita untuk datang ke bisnis bisnis itu. Tetapi kalau kita tidak siap, mungkin kita yang bisa hanya menyewakan atau istilahnya kerjasama seperti itu, franchise. Nah, franchise itu juga kadangkala itu nggak sama setiap orangnya. Tapi kalau kita bisa jalani sendiri, lebih baik kan tidak franchise. Kemudian lakukan hal yang kamu sukai atau hobi. Nah, kalau kita mau bisnis itu harus sesuai dengan hobi kita. Misalkan saya senangnya ini kok jahit gitu ya. Oh, kalau gitu saya buka desainer itu ya, buka butik gitu ya. Butik nanti bisa foto-foto sendiri sesuai dengan kemauan konsumen. Juga bisa juga kita senang masak, berarti kita jualan makanan dan sebagainya. Yang penting tuh kita bisa enjoy gitu. Kalau kita enjoy, kita hobi ya, sedangkan itu maka kita akan semangat. Nah, kita juga merasa nyaman dan juga merasa seimbang gitu ya. Juga yang ketiga, kita menguasai bisnis kita. Kalaupun kita belum menguasai, kita bisa tanya-tanya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di UKM aja ya, UKM itu paling yang kita jualan makanan. Oh, saya nggak bisa buat ini, coba Bapak dan Ibu bisa titip ke kedai kita untuk naruh makanan dan nanti keuntungan dibagi gitu ya. Kemudian juga kalau katakanlah kita mempunyai uang, tetapi kita tidak menguasai, maka kita bisa manggil ahli gitu ya, manggil ahli untuk bisa kerjasama. Mungkin juga nanti dibawain mobil, kemudian juga di support lah gitu ya, di servis ya, itu seperti itu. Banyak yang kita uangnya banyak, tapi dia tidak mempunyai keahlian, maka dia juga mau belajar, kemudian juga mau berbagi dengan yang ahli itu, karena tidak semua orang itu menjadi semua ahli gitu ya. Nah, kalau misalkan kita harus bangun-bangun, panggil arsitek, panggil tukang sipilnya dan sebagainya. Jadi artinya kita menguasai secara garis besar itu apa yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kita mau membuka pabrik kecil-kecilan aja ya, pabrik kosmetik katakanlah. Kita nggak, kita harus hire orang ahli kosmetik, misalkan farmasi gitu ya. Kemudian juga dokter juga ya, nanti akan kerjasama dengan itu. Kita yang punya uang misalkan, maka itu bisa istilahnya dengan negosiasi, dengan bargaining, dan bisa disepakati bahwa nantinya pabrik itu akan jalan dan nanti akan tumbuh bisnis-bisnis yang lainnya seperti itu. Kemudian sama ya, yang mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, mau belajar dari mentoring. Dari atasan, dari teman gitu ya, juga mau melakukan pelatihan ya, ataupun sekolah gitu ya. Kadang-kala itu pelatihan itu biayanya itu lebih besar daripada sekolah gitu ya, sehingga pilihannya lebih baik sekolah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ya pelatihan-pelatihan yang gratis seperti yang kita sekarang ini ya Pak Pram ya, Bapak dan Ibu ya, nanti bisa sharing-sharing ya. Jangan putus di sini, karena kita kalau menjalin bisnis itu nomor satu adalah relasi, dan kita juga silaturahmi, senang ya. Seperti saya juga mau jadi dosen itu juga gitu aja, nanti saya punya teman banyak, saya punya saudara banyak, seperti daripada saya nganggur seperti itu. Karena sekarang tuh usia masih bisa gitu, saya lihat itu di ini, ya kita bisa sharing gitu ya. Kemudian sederhana, menyesuaikan kondisi. Kadang-kala kan kita mulu-mulu, oh saya kepingin tampil, saya kepingin begini, tapi sebetulnya kita ini tidak bisa, sehingga kita perlu effort banyak. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat film Happy Feet, itu Happy Feet ya? Ada yang pernah film Happy Feet ya? Intinya dari situ dia itu nggak bisa, tapi dia
hebatnya di kakinya, tapi menyanyi nggak bisa, dipaksa-paksakan juga bisa karena memang bukan bakatnya gitu ya, sehingga dia bisa menutup kelainan seperti itulah manusia. Dan juga kita juga tahu istilahnya semua ada masanya ya. Kalau kita masih muda mungkin juga energi ya. Kalau kita sudah ini bisa serahkan ke saudara atau anak atau apa gitu ya. Dan itu semuanya adalah partner dalam kita bekerja sama untuk merintis sebuah bisnis gitu ya. Kemudian itu pun juga sederhana yang kita, saya bisa ini ya sudah, ini nanti ini perlu modal banyak ya udah buat saham ya, berapa persen supaya kita bisa jalan, misalkan buka rumah sakit atau buka apa namanya kedai. Kalau kita uangnya banyak sih nggak apa-apa ya, saya aja nanti kalau udah besar nanti saya mau beli yang lebih luas lagi, kan awalnya dari di garasi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian dari situ besar, banyak contohnya seperti itu yang baik itu yang dijalani mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu, nah juga kadang-kala itu kalau tidak sesuai ya sudah, kita harus apa namanya, nggak bisa dipaksakan ya sudah, kita sudah nggak cocok di sini kan, banyak kan kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, karena nggak sesuai udah kita ini. Nah kemudian juga terbaik dari hari kemarin Bapak dan Ibu. Tadinya saya seperti ini, ternyata setelah saya pelajarin, saya kayaknya cocok ini deh, saya coba lagi. Jadi jangan berhenti untuk mencoba gitu ya. Kadang-kadang dulu bapaknya ini bisnis jualan nasi goreng sama misalkan mix. Sekarang sudah jadi besar, dia jualan misalkan apa namanya, buka kafe gitu ya. Jadi lebih besar. Kemudian cabangnya banyak gitu ya. Seperti kita lihat Bapak dan Ibu semuanya mungkin yang lagi kita lihat ya, kerjasama mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti suatu saat kita melihat ternyata seperti apa namanya, steak itu mesti gandengannya sama bebek selamat ya, di Gresik juga ada, Malang juga ada ya seperti itu. Kemudian juga sekarang lagi ya kita menggandeng partner ya, misalkan dengan Shopee, dengan GoPay dan sebagainya, itu nggak masalah. Kadang-kadang itu berbagi gitu ya, oh iya nanti saya kan harus naik harganya ya, memang seperti itu karena kita nggak mungkin kalau misalkan kita sendiri capek deh gitu ya, lebih. Nah Bapak dan Ibu mungkin yang tadi ditanyakan itu yang bisa seimbang itu adalah nomor 7 ya, kesehatan dan ibadah juga dijaga seimbangnya. Maksudnya kalau kita lagi sehat ya udah kita bisa banyak waktu untuk ini. Tapi kalau kita udah kayaknya aku capek deh, pusing gitu ya istilahnya, saya harus istirahat dulu. Nah kita kalau kita punya karyawan kan udah Ibu libur dulu gitu ya, nanti karena Ibu kurang sehat misalnya, itu kita yang tahu sendiri karena di dalam tubuh kita ini ada alarm gitu ya, oh ya ini sudah saatnya kita istirahat. Jadi jam tidur pun juga kita sudah harus memperhitungkan, jangan sampai kita ngoyo. Katanya kalau kita lihat orang-orang yang istilahnya, maaf bukannya ini ya, alkoholik atau gila kerja ya kasarannya, itu juga kadang-kala itu sebetulnya kurang bagus gitu ya, sehingga tidurnya mungkin kurang. Itu bagusnya kan memang harus di apa istilahnya diijolin. Kalau dia kurang tidur, tadinya tidur 2 jam, kan rasanya jadi emosi tinggi kalau kita kurang tidur. Berdasarkan penelitian psikologi, ternyata kurang tidur itu emosi kita lebih jelek gitu daripada ini ya. Saya pikir saya bukan tapi kurang bagus lah dibandingkan kalau kita tes gitu ya. Nah itu juga yang dimaksud dengan seimbang gitu ya, sehingga kita tetap silaturahmi, jangan sampai kita sibuk waktunya misalkan kumpul-kumpul dengan teman, aku kerja, aku seminar, aku acara apa, sehingga akhirnya kita kehilangan waktu. Kapan lagi kesempatan itu kita untuk ketemu dengan saudara, dengan teman seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau menurut kita nanti bisa diskusi ya, seimbang itu bagaimana kan kita istilahnya balance in life. Nah, itu artinya kita seimbang dalam dunia dan akhirat juga, tidak kehilangan. Misalkan kalau kita katakanlah kita lagi sibuk untuk
sekolah ataupun untuk pelatihan, berarti kita mengorbankan waktu sedikit. Nah, suatu saat kita sudah selesai ya kita istilahnya menyaur gitu ya, kita harus banyaknya. Nah, seperti itu kita sendiri yang mengatur seperti itu. Kemudian yang 8, lakukan dengan tindakan nyata sesuai kemampuan. Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa merasakan ya, ternyata kok susah ya saya untuk apa namanya mendapatkan konsumen kok nggak laku gitu ya. Sehingga kita perlu bantuan orang lain ya. Kalau karena kesuksesan itu kita juga harus mau untuk kerjasama dengan orang lain. Nah, bagaimana kita mempengaruhi orang lain yang juga nanti penting adalah di dalam komunikasi. Mungkin nanti banyak masalah komunikasi, tapi garis besarnya kita bagaimana kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita merasa dia nyaman. Bapak pernah nggak merasa, Bapak dan Ibu pernah nggak merasa ngomong sama itu, aku nggak suka dengan dia kalau ngomong suka menyinggung gitu ya, menyinggung perasaan kadang-kadang gitu. Seandainya orangnya istilahnya isi going ya nggak apa-apa, dia ngomong ya keluarkan lewat telinga, masuk telinga kanan, nggak keluarkan lewat telinga kiri ya. Tapi kalau orangnya perasaan kan kita nggak bisa, akhirnya kan nggak nyaman. Udah saya nggak mau ketemu dia gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Padahal yang baik itu kita bagusnya dalam bergaul itu tidak menghindar, tapi dihadapin. Kalaupun dia tidak sesuai, merasa kita tidak nyaman, ya udah diam aja kita. Misalkan sama dengan kalau kita di WA itu jangan sampai kita diololokin dan sebagainya, kemudian kita blokir gitu ya. Kecuali kalau misalkan itu penipu gitu ya, kita blokir. Tapi kalau masih teman kita, bisa kita kasih tahu, oh itu jelek. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita dikasih tahu, oh nggak mau menghadapin orang lain gitu. Banyak Bapak dan Ibu bisnis-bisnis itu yang ternyata itu menipu karena situasi seperti ini. Mungkin di grup Bapak dan Ibu tahu ya, karena pertama tidak sesuai dengan kemampuan. Dia maunya itu sebetulnya awalnya mau jujur, tetapi pada kenyataannya dia nggak dapat izin dari misalkan membuat apa namanya bisnis apartemen yang mempergunakan tanahnya sultan gitu. Tadinya dia nggak tahu. Nah ini juga saya alamin sendiri, Bapak dan Ibu ditipu seperti itu. Intinya apa? Karena tidak sesuai dengan kemampuan saya, yang mungkin saya ini terlalu percaya diri gitu ya. Harapannya oh saya nanti dapat ini, intinya saling menolong. Ternyata pada kenyataannya orangnya itu katanya dia itu nggak sesuai kemampuan dia, nggak sampai menjaga bagaimana orang bisa mengembangkan lebih luas, bagaimana kerjasama, akhirnya nggak bisa ngelobi, nggak terbangun dan sebagainya, karena itu bukan wewenangnya orang itu gitu lah, karena bukan kemampuannya dia untuk membangun seperti itu. Orang lainnya partnernya ya nggak mau misalnya kalau tidak sesuai gitu ya, seperti itu. Karena semua itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu ya sudah, daripada saya stres gitu ya, kan nggak enak ya Bapak dan Ibu. Kalau kita berbisnis tapi laku nggak ya, ini pokoknya 1 bulan ini nggak laku ya sudah. Kalau kita melihatnya tuh, kalau makanan kita lihat 1 sampai 3 bulannya, kalau dia udah jalan ya berarti laku terus gitu ya. Kemudian mungkin juga kalau kita nggak kita bisa konsultasi ya, kira-kira apa ya masalah saya kok ini tidak sesuai, mungkin perlu inovasi, perlu beda dengan yang lainnya. Katakanlah bisnis kafe, ada donatnya, mungkin donatnya perlu dikasih topping macam-macam seperti itu ya. Kemudian juga yang ke-9 Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan kondisi. Kita mau ganti usaha, atau mau berhenti, atau mau nambah, atau mau inovasi ya, sama kelanjutannya itu ya. Katakanlah contohnya, saya bisa kasih contoh itu mungkin yang pernah saya jalanin atau dari cerita orang-orang yang lain ya gitu ya. Kebetulan mungkin dari teman-teman saya ada yang di sini tahu, saya dulu punya
bisnis sekolah musik gitu ya, sekolah musik waktu itu berpartner dengan orang yang dia memahami musik, kemudian ada orang yang memang dia senang dengan musik tapi dia tidak bisa tersalurkan, sehingga saya punya rumah, kemudian saya beli alat-alat musik, kemudian buat sekolah musik, banyak muridnya tampil mengekspresi diri gitu ya. Tujuannya kan kita bisa untuk harmoni ya. Akhirnya suatu saat ternyata partner kita itu mau mendirikan Purwacaraka, ditarik ke sana semua, dan saya waktu itu kan masih bekerja ya, jadi saya tidak fokus ke situ karena ini adalah istilahnya hobi aja dari suami, juga dari anak-anak, main musik gitu ya. Akhirnya berhenti, udah ditutup karena penghasilannya muridnya cuma sedikit, sudah ditarik sama teman-teman yang partner saya tadi, ya sudah akhirnya tutup gitu ya. Tapi sudah mendapatkan keuntungan banyak, kita bisa, orang-orang juga bisa senang ya main musik. Saya juga terkenal gitu begitu. Oh, Ibu Nuri yang punya sekolah musik, anak saya juga pintar musik, dari situ kan senang ya kita. Wah, ternyata bermanfaat gitu ya. Anak-anaknya jadi, karena kita mau ini akhirnya jadi harus harmonis gitu ya, harmoni kalau seperti itu. Kemudian itu ya. Kemudian kalau inovasi itu bisa macam-macam ya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa sharing atau diskusi ya bersama-sama. Kemudian Bapak dan Ibu yang penting di dalam bisnis itu juga nomor 10. Karena kalau kita dalam perjalanan hidup, karena itu semua kan perjalanan hidup, sebetulnya tidak ada yang di dunia ini. Untuk kita yang mau usaha dan berdoa. Kemudian memulai lagi, ambil peluang gitu ya. Oh, saya nggak cocok di sini. Saya cocoknya ini ya, dicoba gitu ya. Ngomong sama misalkan kalau dalam hal biaya mungkin kita cari partner gitu. Yang penting kita ada peluang dan kita juga senang gitu ya. Jangan sampai bisnis itu menyiksa gitu ya, menyiksa, oh nggak laku-laku seperti itu, sampai terus stres. Begitu tahu seperti itu, kita ambil sebagai hikmah. Bapak dan Ibu, saya pun juga punya cerita juga ya. Ini dulu, tapi disadarinya mulai sekarang. Dari sekarang, akhirnya seperti hutang atau istilahnya itu menurut dia saya menggantikan hutang saya. Apa Bapak dan Ibu ceritanya? Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal juga. Jadi beliaunya dulu itu bisnisnya jualan ikan gitu ya, sama itik gitu ya, itik ayam yang makhluk hidup itu. Nah, kemudian setelah tua dia baru merasa ternyata dia membunuh makhluk hidup itu katanya. Terus sekarang itu diganti sama bisnis untuk sekolah anak-anak TK itulah, untuk budi pekerti, bagaimana menjadi seperti itu. Menurut beliaunya itu adalah mengganti utang yang dulu banyak membunuh hewan-hewan. Tapi itu adalah pilihan Bapak dan Ibu ya, ini jangan sampai mempengaruhi kita. Tapi itu adalah pilihan hidup, dan kita mungkin nggak menyadari kalau ternyata saya dulu itu kalau kita nggak mau jalan ya nggak bisa gitu ya, makanya nanti gini takut salah, begitu takut salah gitu. Itu mungkin sekedar ini ya. Next Pak, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa bisnis yang seimbang itu seperti itu. Kalau nyaman ya itu kita berkawan-kawan itu tadi. Kalau karena namanya manusia makhluk sosial ya, mesti kan kita berkawan. Nah, ternyata ada orang yang sulit itu, yang mungkin tidak perlu kita jadikan partner Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kemudian kunci kesuksesan dalam wirausaha dan cara menghadapi kegagalannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus mempunyai keterampilan gitu ya. Kalau kita tahu kan, kalau namanya keterampilan itu, mungkin nanti saya di grup ini bisa sharing-sharing. Kemarin saya juga sempat video orang yang membuat mie itu loh, dilempar-lempar gini. Nah itu juga daya tarik sendiri ya dibuat mie. Nah itu dia skillnya bagus. Ini sebuah contoh yang kecil aja. Itu kan keahlian ya. Nah kemudian juga kalau kita lihat telur dijajar-jajar udah. Nah, itu juga merupakan keterampilan, itu juga merupakan daya tarik juga. Kemudian juga
kita harus disiplin ya Bapak dan Ibu ya. Disiplin untuk misalkan ini untuk buat ini buat ini, nah, itu juga harus kita bisa mencatatnya gitu ya. Kemudian juga ini kok ada item itu ya. Kemudian berani ambil risiko. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sendiri tahu kalau kita ini resiko besar, ini resiko kecil. Tapi kita harus berani. Yang penting kita tahu apa namanya, bagaimana mengatasi apabila permasalahan ini timbul. Misalkan, oh saya kurang uangnya, oh saya harus hutang misalkan. Kalau di bank itu tinggi bunganya, udah saya hutang sama orang tua misalkan. Orang kalau kita hutang sama teman kan sungkan ya, jangan sampai gitu. Dan kalau teman membunga itu juga tidak boleh, dosa ya kalau menurut Islam. Jadi akhirnya kita mungkin ke orang tua. Kalau kita kan masih muda-muda kan mesti mamaku punya nih, bapakku punya nih gitu ya. Itu ya udah utang nanti sudah dihitung dengan studi kelayakan. Oh, saya nanti 3 bulan sepertinya sudah bisa Bismillah gitu ya. Nah, akhirnya jalan gitu ya. Kita juga harus punya tekad ya. Tekad bahwa kita bisa dengan ini karena semuanya sudah disurvei, semuanya sudah diperhatikan seperti itu ya. Akhirnya bisa kita menjalankan. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, entah itu kita dalam bisnis, entah dalam pergaulan, semuanya itu kan jadi satu ya. Kita nggak bisa mengotak-ngotakkan, oh ini bisnis, oh ini hidup, enggak. Karena semuanya sebetulnya itu, hidup kita itu kalau dikatakan secara kasar itu sebetulnya bisnis gitu ya. Misalkan contohnya itu mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa diskusi gitu ya. Oh, katakanlah saya mau ke sini. Oh, kamu harus ini. Sebetulnya tuh ya termasuk ini ya, secara tidak langsung itu kalau kita berkata-kata itu ya itu sebetulnya bisnis kecil-kecil seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir positif ya terhadap sesuatu, tapi kita harus punya batasannya. Setelah tahu tadi ya teman-teman dan sebagainya. Katakanlah kita berpikir positif terhadap HP gitu ya, misalkan HP. Oh, kalau kita berpikir positif, oh HP itu alat komunikasi. Kemudian juga saya bisa sembarang ya dari sini banyak pengetahuan gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir negatif apa? Nanti bisa kecanduan gitu ya. Nanti bisa lihat game-game terus, kayak ini itu negatifnya. Tapi kita harus bijaksana ini untuk entah nanti ke anak-anak juga nanti speech delay seperti itu karena udah nyaman gitu ya dengan itu. Akhirnya sebetulnya itu nyaman atau seimbang itu juga dari kita sendiri gitu ya. Akhirnya karena kecanduan, oh ini belum selesai dari ini. Oh, ternyata kirimanku belum datang, saya belum telepon orangnya dan sebagainya. Itu juga karena kita juga kurang disiplin, kurang perhatian seperti itu. Kemudian juga komitmen Bapak dan Ibu ya, komitmen. Jadi ini saya ada sebuah contoh kecil dan itu mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalaminya ya. Misalkan saya nih saya ini janjian nih, misalkan saya janjian mau mau pijet nih ya sama orang misalkan. Dan ternyata janjian jam 8 dan ini juga terjadi, oh saya kesiangan. Loh, kan bisa enggak apa-apa saya tunggu. Ternyata dia ngomongnya, ternyata saya harus jemput anak-anak. Padahal itu sudah janji sebelumnya. Terus ya udah saya juga nanti mau ada acara ke rumah sakit karena kakak saya kan masuk ICU misalkan. Ya udah akhirnya kan nggak jadi. Tapi saya dalam hati saya itu wah ini nggak komitmen, tadi janji jam 8 akhirnya ini molor nggak terjadi. Nanti dalam hati kita kan oh berarti dia nggak komitmen dengan dirinya sendiri padahal udah janji mau seperti itu. Nah itu sebaiknya Bapak dan Ibu dihindari ya, sehingga kita komitmen walaupun itu kecil ya. Misalkan kita harus kerjasama dengan si adik, kita harus walaupun kita rugi, tapi kita janjinya setiap bulan misalkan ngasih 1 juta, ya udah harus kita kasih 1 juta seperti itu. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga penting ya belajar dari kegagalan. Mungkin nanti ada contoh Bapak dan Ibu yang
mengalami kegagalan, kita kemudian sedih. Jangan sampai sedih karena sebetulnya sedih itu nggak boleh lama-lama. Kalau kita punya lama itu nanti nggak enak ke badan kita kan, harusnya itu dibuang. Bagaimana Bapak dan Ibu saya kasih tahu ya contohnya cara membuang, kita dekatkan langsung dihapus. Bisa coba ya praktekkan. Bisa nggak ngerasain? Munculkan apa yang kegagalan atau hal yang tidak nyaman, munculkan di ke depan, langsung dihapus. Bisa Pak Pram? Bisa. Bisa ya. Membayangkan dulu. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak mau mengalami hal yang sedih, sehingga kita punya cara seperti itu. Nah, saya yakin semuanya bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kita belajar sama saya, karena perlu juga waktu nggak sama. Tiap orang kan nggak sama ininya ya. Kemudian perlu juga bagaimana ya untuk supaya kita tidak emosional ya untuk sukses. Jadi misalkan kita katakanlah Bapak dan Ibu harusnya kiriman kita itu, kita nih jualan bebek misalkan, harusnya kiriman kita itu datang hari ini, ternyata nggak datang. Nah itu terus kita kan marah-marah ke orangnya ya. Kita ya sudah kita negur, tapi jangan berlarut-larut, ya sudah memang dia ternyata ada hambatan ya, mungkin juga memang ada hambatan sehingga kita tetap jalan baik sama orang itu tadi. Tapi kita dalam perhitungan harus mempunyai strategi. Jadi kalau ini nggak datang, kita harus punya cadangan lain, Bapak dan Ibu semuanya. Karena ini pernah terjadi di perusahaan yang besar. Dan ini saya ceritakan ke sini kenapa? Ternyata komitmen tadi tidak dipergunakan. Jadi misalkan saya nih ya, sudah janjian nih sama supplier A gitu ya. Nanti semua dia kan misalkan suplai ikan kakap gitu ya. Ini bisnis namanya bisnis ini ya, kelola ikan gitu ya. Kemudian nggak datang, ternyata dia jual kepada orang yang lebih tinggi. Dan ini terjadi mungkin Bapak dan Ibu ya. Nggak tahu Bapak Ibu ngikutin apa enggak di Arab ya. Di Arab itu sekarang itu musim umroh gitu ya. Itu beberapa orang nggak jadi berangkat karena hotelnya tadi itu ada orang-orang Arab di sana atau orang-orang yang bukan orang Indonesia, dia berani lebih tinggi hotelnya. Dan ini masuk ke pengadilan Bapak dan Ibu kalau nggak salah itu. Ternyata orang yang sudah daftar tadi itu dikenakan lagi harus tambah. Akhirnya mundur sampai bulan Agustus. Ada juga yang saudara saya itu juga seperti itu, mundur karena dipakai sama orang-orang yang istilahnya yang punya duit lebih tinggi, dan ini masuk ke pengadilan dari Indonesia itu seperti itu. Nah ini karena apa? Partner kita tidak komitmen itu ya. Makanya kan itu berarti bisnis haji ya, seperti itu ya. Bisnis umroh seperti itu. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ini juga ini loh, ternyata ya udah akhirnya dipilih karena kan bisnis itu juga pilihan, hidup itu kan pilihan ya, sudah berarti kalau bisnis tadi itu ya udah mundur. Harapannya kumpulkan, kita harus bersosialisasi ya, bersosialisasi ke teman-teman, ternyata karena kondisi seperti ini berarti ini kita kemudian juga hal yang penting juga mencari dukungan Bapak dan Ibu ya, dukungan misalkan dari misalkan kalau kita ditipu ya dukungan dari kepolisian, dari ini, kemudian juga dukungan untuk yang kerjasama tadi ya, kita kan harus ada supplier, kemudian harus bisa mengiklankan seperti itu ya, ini juga dukungan dari keluarga, dari teman dan sebagainya, dan semuanya istilahnya stakeholder kita gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu kenapa gagal ya, itu kita punya catatan gitu ya, kenapa bisa gagal ya. Karena begini ternyata kalau kita tidak mencatat kan nggak tahu. Ternyata karena kita makanannya nggak enak misalkan, tidak fresh. Dan mungkin juga Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya bisnis makanan itu ternyata
waktu saya, ayo ke situ, saya bilang gitu. Oh enggak mah, itu ternyata makanannya itu nggak enak karena itu sudah tadi pagi kan, malam itu dia nggak dipanasi, apa nggak ditaruh kulkas sebelumnya, enggak. Ternyata nggak, mungkin dia juga nggak memperhatikan ya, ternyata makanannya tadi itu udah nggak enak gitu loh. Sehingga kan kalau orang, akhirnya kita ya nggak itu, ternyata orangnya ada yang ngasih tahu, oh kamu ternyata makanannya nggak enak, kamu jual, seperti itu. Nah itu kenapa dia jadi gagal seperti itu ya. Kemudian perlu dievaluasi, kemudian bertanya dan memahami, terbuka, pergaulan luas, dan paham komunikasi. Bapak dan Ibu, ini sudah paham ya? Jadi saya sudah mendapatkan ini ya. Ini sudah berapa menit Pak Pram? Saya kurang berapa menit? Masih lama Bu, monggo silahkan. Masih lama ya. Next ya. Kita banyak bicara tentang ini. Boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya di sesi ini, kalau enggak saya akan teruskan lagi. Ada pertanyaan? Nanti aja Bu, dihabiskan dulu materinya. Oh iya, sebetulnya materinya kan banyak, tapi saya singkat-singkat ya Pak ya. Iya, Nanti komunikasi yang penting itu ya. Ini perlu saya tegaskan lagi atau disimpulkan dari beberapa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebetulnya bisnis yang nyaman dan seimbang itu apa? Kan sebetulnya nggak susah ya kalau kita, yang nyaman berarti kita merasa nyaman gitu ya. Jadi nyaman itu apa? Sesuaikan dengan hobi. Ini kok ada coret-coret ya Pak ya? Kemudian bisnis pilihan sesuaikan dengan kondisi kita. Maksudnya kondisi kita ini, misalkan lagi uangnya cuma segini gitu ya. Katakanlah uangnya cuma 10 juta katakanlah ya. Oh, saya mau jualan apa ya? Ya udah saya mau jualan online aja. Online itu ternyata kan cuman dia memindah dari satu kemudian ke tempat lain. Ternyata barangnya tuh di gudang orangnya itu. Nah, seperti itu. Juga bisa juga kita dealing ya ke apa namanya, langsung di pabriknya. Nah, kemudian kita mungkin bisa jadi kalau bisa sesuai, kita memilih, oh saya pengen jadi distributor. Distributornya misalkan minyak wangi ya, yang sederhana aja, atau pulpen atau apa gitu. Ternyata ya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian juga kita bagaimana bisnis itu harus sesuai dengan hobi kita ya. Nah tadi juga diulangi ya dari yang tadi itu sebetulnya kesimpulan daripada apa namanya, kondisi dari kita ini. Jadi sesuaikan dengan partner ya, itu juga yang nyaman dan seimbang. Kita partnernya baik, oh ternyata baik banget ya partnerku ini, apa dia itu nggak perhitungan, nggak pelit, kemudian juga apa namanya, dia orangnya sabar dan sebagainya. Kemudian aspek kerjasama apa saja dalam berpartner ya. Jadi kalau kita lihat apa saja sih aspek kerjasama itu ya, nanti ada aspek-aspeknya. Berarti dia mau istilahnya biasanya suka menolong, kemudian juga seperti OCB itu ya, itu atau organization citizenship behavior kalau mungkin dalam istilahnya akademisi itu ya, dia itu mempunyai sifat-sifat yang baik hati ya. Itu yang merupakan aspek kerjasama. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada masukan kira-kira apa? Bu Titania tahu apa kira-kira aspek kerjasama itu? Kenyataannya nih, oh ternyata orang itu mau kerjasama. Saya minta tolong misalkan ke Bu Tita ya, Bu Tita, ayo kita, aku nggak tahu jalan itu, yang menuju sana itu jalan apa namanya? Ayo Bu, ini loh, ini ke sini gitu ya. Nah itu salah satu kerjasama, mau memberikan informasi. Ya. Informasi. Apalagi kira-kira? Ada take and give, ada chemistry. Ya. Ya. Ada lagi yang mau nambahkan Bapak dan banyak ya? Iya, banyak. Nah, nanti saya kirimin ini aspek kerjasama. Jadi tergantung sama kontennya juga ya. Karena kerjasama itu kan kita merasa, oh iya ternyata aku udah kerjasama. Mau ada MOU-nya, kemudian juga ada apa namanya tadi yang bilang ya, take and give gitu, seperti itu ya.
Kemudian hal-hal yang lainnya juga masuk di dalam aspek kerjasama, gitu ya, berbagi, suka menolong itu juga merupakan bagian dari kerjasama, gitu ya. Teamwork seperti semut itu ya, kalau dia, kemudian jentik-jentik banyak seperti itu ya. Kemudian kalau kita mempunyai satu makanan gitu ya, yang lainnya nggak punya itu kita berbagi. Nah itu juga masuk dari kerjasama. Oh iya ya, itu juga dalam hal macam-macam ya tergantung sama kontennya. Terus kemudian dari ini kesimpulan tadi ya kita ikut terjun ya. Bapak dan Ibu pernah nggak kita membayangkan kita nggak ikut terjun dan itu mungkin kita bisa membayangkan kira-kira apa ya kalau saya nggak ngerti kita misalkan punya nggak dikontrol harus misalkan salon aja ya kita punya ini loh ternyata kok habis padahal pasiennya cuma segini oh mungkin kebanyakannya tapi kalau misalkan di plastik-plastikin kan gitu tahu ya itu yang bisa juga pakai CCTV seperti itu ya karena saya pernah wawancara dengan beberapa teman dekat itu ternyata itu orang yang membantu itu ternyata itu tidak jujur seperti itu ya. Dan kalau makanan teman-temannya datang tapi nggak bayar gitu. Tapi kalau kita ada CCTV kan bisa lihat ya. Dan ini pernah terjadi juga dari saudara saya sendiri itu cerita ya. Anaknya Pak Le itu ya, dia bilang dia bisnis kayak mie dan sebagainya itu di bandara. Nggak punya apa namanya CCTV. Dia bilang mie-nya itu cuma laku katakanlah 10. Padahal banyak yang seharusnya laku. Ternyata kalau menurut terakhirnya ketahuan ada yang bilang ternyata dia jual mie-nya sendiri gitu ya. Mie-nya sendiri punya dia sendiri kayak katakanlah Indomie 10 tapi yang dijual punyanya dia sendiri kan nggak tahu ya seperti itu. Akhirnya kita padahal itu yang nyewa kita, yang nyewa di mana dan sebagainya. Nah itu akhirnya karena kita tidak ikut terjun ya istilahnya. Tapi kalau orangnya dipercaya, saya kira enggak. Jangan sampai kita takut ya. Oh nanti saya kayak gini enggak. Tapi semuanya punya suatu cara ya. Misalnya dengan CCTV terus ya dibungkus-bungkusin seperti itu kan jumlahnya seperti itu ya. Kemudian komunikasi. Nah, hal yang penting itu juga komunikasi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah contohnya kalau kita sederhana aja kita ke suatu tempat makan, kemudian kita kan makan. Seperti itu. Kemarin saya besuk teman itu ya, ini langsung praktek aja contoh yang kelihatan nyata ya. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu bisa merasakan pentingnya komunikasi itu, baik itu secara interpersonal ataupun secara grup. Misalkan saya gini ya ngomong nggak enak terus ternyata ada yang tersinggung dari Bapak dan Ibu itu juga kurang bagus komunikasi. Tapi kalau itu kritik ya atau yang hal ini dan kita bisa namanya komunikasi ke semua itu kita bisa menanyakan apakah ini sesuai atau enggak gitu ya. Tapi namanya manusia kita jangan takut keliru. Jadi contohnya seperti ini. Kan kita biasanya kalau masuk ke restoran itu kan kadang kita kepingin foto ya punya kenangan terus ada apa namanya yang ini yang ngeterkan makanan itu loh di bakso. Mas tolong fotoin saya bilang gitu. Foto ya katanya dia. Repot-repot saya gitu bilang terus saya ya diam aja. Ternyata teman saya yang profesor dokter ya Prof ini itu bilang gak pantas ikut harus padahal ini juga salah satu bisnisnya dia memperkenalkan itu kan kalau di foto dimasukkan ke ini dia terkenal juga. Nah, itu berarti kita salah juga memilih pegawai seperti itu. Terus dia bilang baru satu kali ini saya setiap ini orang yang nggak mau foto yang pegawainya itu. Terus ojo foto lagi. Omongnya nih, nggak usah. Mau diomongkan sama bosnya nggak usah. Bilang gitu. Itu padahal sederhana kecil ya. Itu komunikasi juga ya. Dan dia ngomongnya itu mungkin kalau saya nggak tersinggung, tapi
ternyata teman saya tersinggung gitu. Akhirnya kita ya selfie sendiri aja gitu. Nah, seperti itu. Kita juga pahami situasi ya Bapak dan Ibu ya. Pahami situasi maksudnya kalau kita katakanlah mau memanggil misalkan katakanlah kalau kita punya bisnis kafe yang besar, kita manggil apa istilahnya endorser lah, orang berpengaruh mungkin penyanyi dan sebagainya, ternyata itu harus menyesuaikan dengan kondisi di ini, harus izin dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita nggak paham situasi, ternyata tetap ramai, ternyata ada yang protes seperti itu kan. Ternyata ada orang di situ, di dekat-dekat situ ada yang sakit atau ada rumah sakit dan sebagainya, sehingga tidak sesuai. Nah, biasanya kalau kita membuat rame-rame dan sebagainya itu kan izinnya, izin keramaian dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memperhatikan hal seperti itu, maka itu juga akan menimbulkan konflik ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan konflik ya, konflik dari entah dari teman ini, entah dari apa namanya lingkungan dan sebagainya, karena situasinya itu tidak kita inginkan, tidak lawan kita tadi itu tidak senang, dan kita juga sebetulnya tidak menginginkan konflik itu seperti itu, tapi itu terjadi. Wah, rame aja gitu ya. Ini sederhana, tapi ternyata itu bisa berdampak juga kepada bisnis kita ya. Seperti itu. Kemudian apa saja poin yang penting dalam bisnis itu kita juga harus menguasai. Kemudian contohnya itu misalkan kita sudah melakukan survei, dan saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah punya apa namanya suatu survei ya. Bapak dan Ibu tahu kan kalau kita lihat Indomaret sama Alfamart, di situ ada, di mana ada Indomaret di situ ada Alfamart. Nggak tahu siapa yang melakukan studi kelayakan ya. Tapi itu tadi dia nggak perlu susah-susah mendirikan studi kelayakannya. Seperti makanan itu ya, Mas Pram ya, di Suhat itu ya. Kenapa ya di sini sudah banyak kok mau mendirikan lagi di sebelah sini lagi. Dan di dalam ini Mas Pram ternyata Gojek itu tahu kalau makanan itu dijual di Suhat ya, ternyata apa namanya dapat potongan gitu di dalam Gojek itu karena di Suhat tadi. Nah, itu juga poin-poin yang penting yang terkait sama survei gitu ya, survei tempat, kemudian survei orang-orang yang di sana tuh senangnya apa, kemudian juga apakah ini apa, kalau misalkan kita ternyata tidak sesuai berarti kita surveinya tuh juga kurang sesuai ya mungkin ya, atau juga saatnya sudah harus berubah karena orang bosan ya, mungkin kita juga inovasi dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau studi kelayakan saya kira Bapak dan Ibu kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sendiri bisa juga tanya ke yang ahlinya gitu ya. Akhirnya BEP ini berapa tahun itu ada kok hitungannya gitu. Saya kira Bapak dan Ibu yakin kalau belum bisa detail pengen kita menguasai, nah itu bisa kuliah lagi ya, kuliah lagi di MM atau kursus ya, kursus ya Mas ya, atau tanya gitu ya, tanya kepada ahli, oh gimana ya saya mau ini gitu. Kemudian aku minta gambar nih, mau membuat desain untuk misalkan peternakan bebek atau ayam seperti itu atau yang lainnya. Nah itu juga kan minta tolong ke orang gitu ya. Oh ternyata modalnya banyak 300 juta ya. Itu beneran apa enggak ya? Oh kamu ya salah, itu yang kecil-kecilan aja dulu seperti itu. Kadang-kadang kita nggak tahu langsung oke ternyata pada kenyataannya nggak bisa jalan dengan baik. Padahal sudah keluar uang banyak ya. Seperti itu ya. Kalau langsung besar gitu, langsung oke, sudah surveinya sudah oke, orang dicicip enak enggak? Kalau aku mendirikan ini beli enggak? Seperti itu kan sering ya kita lihat. Oh ya beli gitu ya. Itu berarti kita juga salah satu poin bahwa kita akan dikehendaki bisnis di situ, dan itu nanti akan insya Allah bahwa sukses.
kemudian kita tahu membaca situasi atau membaca peluang tadi. Kemudian juga harus sabar ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita misalkan kok sepi ya sudah sabar seperti itu. Mungkin kita kurang promosinya gitu ya. Mungkin juga kita kurang doa dan sebagainya, kan nggak tahu ya namanya itu. Kemudian juga kita buat event-event dan sebagainya, juga salah satu hal untuk bagaimana supaya bisnis tadi itu diimbangkan. Kalau kita nggak lakukan juga sedih ya, akhirnya nggak imbang gitu ya. Kemudian secara spiritual itu maksudnya bukan berarti kita hanya ibadah saja, tapi secara kebaikan. Di pintu dari ini kan kita juga agama gitu juga sesuai ya, kalau sesuai dengan ajaran agama yang misalkan jujur, kebaikan, macam-macam ya. Intinya kita menjalankan spiritual itu, kebaikan kalau secara umum itu ya. Kalau misalkan itu yang tidak baik kita jauhi, karena kita juga harus menghargai orang ya, menghargai orang yang akan beli atau yang partner kita. Apabila itu tidak sesuai ya sudah, kita saranmu apa misalnya, ya sudah. Kemudian juga ada ya Bapak dan Ibu, walaupun itu kecil, adalah CSR gitu ya, berbagi. Mungkin tidak harus perusahaan atau UKM yang besar, kadang itu yang kecil. Saya itu juga pernah punya langganan dan sampai sekarang itu ini dijajah jalankan. Terus Bu iki sing 5.000 tak kasih. Itu loh bakul yang di ini loh. Terus Duh Pak, nggak enak Pak, masuk saya dikasih kan. Terus saya tegur sama suami saya, "Ojo gelem nerima itu. Loh ini namanya dia Jumat berkah." Tapi saya itu dengan yang lain seperti itu. Itu prinsip kayak CSR atau Jumat berkah seperti itu. Saya juga anak-anak saya yang di Malang itu juga jalanin itu, padahal dia bisnisnya itu buka itu loh Pak, makanan di Malang itu loh. Nah itu ternyata nggak laku, cuma laku 2 ya wis, akhirnya buka di rumah sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya ingat ya, dulu juga pernah belajar ketika saya masih bekerja di perusahaan itu ya, yang namanya psikologi itu biasanya digunakan untuk kita ketika rekrutmen, atau kalau di bisnis kita itu ketika kita akan berpartner seperti itu ya. Psikologi jadi tanda-tandanya ya, kalau kita bicara gitu ya, dari kata, kalimat, suara, bahasa, atau tanda yang sifatnya itu aplikasi yang diterima oleh kita. Kan kita sering ngomong orang banter gitu ya, padahal dia sebenarnya orangnya buanter gitu ngomongnya, itu dikiranya membentak. Jadi kita juga, dia orang Batak, dia orang Jawa seperti itu. Kemudian juga bentuk ya, penampilan, penampakan, warna sebagai tanda visual yang diterima oleh visual cortex atau diterima oleh lawan kita, seperti itu. Ya. Kemudian juga gerak, ya itu juga merupakan psikologi ya, gerak, bahasa tubuh. Mungkin Bapak dan Ibu tahu nggak yang bahasa tubuh? Kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, dia ngomong sama kita, ternyata dia sama sebelahnya tuh matanya ketip-ketip seperti gini. Nah itu juga kalau kita nggak tahu, ngapain dia ketip-ketip, gatal lah, padahal dia bicara ternyata ngomong ini tadi, itu kan bahasa tubuh yang semuanya kita juga harus tahu gitu ya. Kemudian juga misalkan matanya lagi sedih, gitu kan kelihatan ya, kayaknya kurang sehat seperti itu. Walaupun kadang-kadang dibuat-buat gitu ya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sedikit menyinggung tentang wirausaha yang mungkin Bapak dan Ibu sudah punya ya, wirausaha, tapi kita mungkin intinya bahwa sebetulnya apa sih wirausaha itu ya? Dia proses dinamis yang kita melibatkan visi. Jadi kita punya visi ya. Saya ingin mempunyai perusahaan kafe yang terbaik di misalkan di Malang, misalkan gitu. Yang terbaik di Surabaya, yang terbaik di Gresik. Kemudian juga
kita melakukan perubahan dan penciptaan. Jadi biasanya nilainya itu pertamanya kecil menjadi besar. Kemudian memerlukan energi dan gairah menuju ide baru ya. Kemudian solusi kreatif, kemudian keinginan mengambil risiko berupa waktu, modal, dan karir. Jadi kalau kita sudah punya usaha itu, untuk udah besar itu semua karyawannya itu mempunyai karir juga. Nanti pertama jadi pelayan, kemudian diangkat jadi kasir, dan dia juga akhirnya jadi manajer ya. Bapak dan Ibu bisa melihat McDonald gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan besar tadinya dari kecil itu ya. Kemudian juga mempunyai kemampuan merumuskan tim yang efektif. Kalau kita dari sisi psikologi itu tahu kalau tim itu, oh dia sukanya menjadi trainer, dia sukanya jadi pemimpin, dia sukanya jadi apa gitu ya, istilahnya penggembira dan sebagainya. Nah itu juga kita harus bisa memilih tim yang baik gitu ya. Kemudian kreativitas ya, menggunakan sumber daya. Kemudian membangun perencanaan bisnis yang solid serta visi yang mengenali kesempatan pada saat orang lain melihatnya sebagai kacauan. Kemudian kontradiksi dan kebimbangan. Jadi kita harus mengenali itu ya, bahwa kita saatnya harus inovasi, saatnya harus berubah seperti itu. Kemudian apa Bapak dan Ibu menghambat wirausaha itu? Jadi adanya keterlibatan hukum. Jadi kadangkala kita mau melangkah ternyata itu terkait sama hukum. Sebagai contoh, antara Surabaya berbeda dengan di Gresik. Dalam hal iklan misalkan ya, kalau di iklan, kalau kita nulis besar itu di Surabaya ditulisin belum bayar iklan. Tapi di Gresik enggak. Kadang itu iklan itu harusnya ukurannya kecil dibuat besar. Saya tuh punya tempat di Gresik ya, itu pelan besar sekali disewa. Terus saya bilang, saya nggak bisa memanfaatkan lantai 2 dan 3 di tempat saya karena plannya tuh besar. Katanya sudah izin sama anak saya. Enggak bilang anak saya, enggak bilang izin. Ya sudahlah, aku bilang gitu daripada rame gitu ya. Akhirnya ya dia partnernya saya itu yang mau nyewa lantai 1 tuh lantai 2-nya nggak bisa dipakai karena plannya besar. Nah itu di Gresik tidak bermasalah, tapi membuat kita sakit hati gitu ya, nggak enak gitu ya. Tapi ya sudahlah, memang orang kan nggak sama. Tapi kalau di Surabaya itu ada hambatan. Seandainya di Surabaya nggak ada hambatan, itu juga mungkin wirausaha itu jalan dengan seperti kalau di Gresik gitu ya. Kemudian juga ada kestabilan makro. Dari Bapak dan Ibu kita tahu kan kadang kita bisnis itu kan terkait sama kalau barangnya impor dari luar itu kan juga berpengaruh pada makro dan mikro, sehingga kita juga kadang-kadang itu menjadi penghambat. Oh, saya bahannya itu misalkan katakanlah itu dia mendirikan kecil-kecilan aja industri pabrik minyak misalkanlah atau pabrik sabun gitu ya, yang ini tapi bahannya kan ada yang import, akhirnya mahal. Nah itu juga harus diperhitungkan. Juga infrastruktur ya, infrastruktur kalau kita lihat entah perusahaan kecil atau perusahaan besar tuh masih kadang terkait ya, katakanlah contohnya ya perjalanan gitu ya, kadang-kadang terkait sama dia itu cepat apa enggak ada jalan tol dan sebagainya. Kemudian ternyata tempatnya jauh, terpencil dan sebagainya, itu juga masih terpengaruh. Kemudian regulasi ya Bapak dan Ibu, regulasi kalau perusahaan untuk yang kecil mungkin jarang ya ada regulasi yang, tapi kita tetap memenuhi regulasi. Bapak dan Ibu harus mempelajarinya apa sebetulnya regulasi untuk, katakanlah kalau kita mendirikan sebuah perusahaan misalkanlah JNT gitu ya, yang sering gitu. Kemudian perusahaan lagi kafe gitu ya, itu regulasinya apa itu juga harus kita ketahui. Apalagi kalau dia perusahaan besar tambang misalkan, berarti regulasinya juga harus tahu kan. Sekarang regulasinya kan tambang-tambang itu harus dari
dalam ya, tidak boleh dikirim keluar gitu ya, peraturannya seperti itu. Kemudian juga minimnya tenaga kerja terlatih. Jadi Bapak dan Ibu harus bekerja sama juga dengan Depnaker mungkin ya, supaya dapat tenaga kerja yang lebih terlatih gitu ya. Kalau kita lihat CV-nya, kalau kita merekrut, oh ternyata walaupun itu sederhana, dia nanti akan menjadi kasir gitu ya. Tapi kita harus benar-benar melihat bahwa kasirnya itu benar-benar dia menguasai ya terkait sama pembukuan, keuangan dan sebagainya. Gitu ya. Juga terkait sama masakan, dia kokinya tuh juga ini jangan sampai tenaga kerja kita terkait sama kopi yang dia memang seharusnya tuh dari situ kita berjalannya bisnis itu ternyata tidak bisa dilakukan dengan baik. Jadi contohnya kokinya tadi itu tidak terlatih. Nah, dia terlatih ternyata misalkan ada pameran akhirnya rugi, akhirnya tidak jadi. Jadi saya punya teman itu dia punya usaha butik, kemudian juga punya usaha makanan, ternyata cuma 1 bulan. Katanya sebetulnya laris, tapi ekspektasinya yang karyawannya itu ternyata terlalu tinggi gitu ya. Dimasuk di pameran ternyata nggak laku, padahal sudah beli banyak, istilahnya itu daging juga udah beli, ayam dan sebagainya, mungkin karena tidak memperhitungkan faktor safety dan sebagainya, akhirnya mungkin juga banyak yang terbuang gitu ya, akhirnya rugi seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya itu kecil tapi juga harus diperhatikan, karena dia kalau harusnya kan tahu, harusnya seperti itu gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin yang tadi saya ceritakan tadi ya, terkait sama dengan siapa kita berpartner, sebetulnya kalau kita mendalami itu kita bisa tahu ya, bagaimana ketika kita kerjasama itu perlu mengetahui apa tanda-tanda yang ada pada diri manusia itu. Saya kira kalau sudah ahli mungkin ya bisa tahu gitu ya, bagaimana seharusnya penampilannya orang ini ya, kita katakan, oh kita bisa membaca ya, oh orang ini bagaimana gitu ya. Jadi saya juga nggak enak kalau mau baca seperti orang mau berangkat perang bawa bedil gitu ya. Gitu. Kemudian benda-benda yang dimiliki. Nah, ini juga tidak luput dari budaya. Kira-kira dia berada di mana? Kalau di Indonesia nggak mungkin ya Bapak ya, Bapak dan Ibu ya. Karena Indonesia dilarang membawa senjata gitu ya. Nah, tapi kita intinya itu tanda-tanda yang ada pada diri manusia. Kemudian terkait sama postur tubuh ya. Kemudian terkait bahasa tubuh. Ini bisa dilihat dari seperti ini kan, wajahnya ini kalau lihat Bapak, berarti ini wajahnya sedang apa ini? Sedang marah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu udah tahu ya. Kemudian cara bicara Bapak dan Ibu ya, tulisan juga bisa ya, tanda tangan, nama dan ekspresi. Bapak dan Ibu, saya cerita sedikit, sebetulnya dalam psikologi itu kita mengetahui bagaimana sebetulnya garis besar orang itu pengalaman ya. Jadi kalau orang ini alisnya seperti ini, sifatnya apa saja. Kalau dia matanya itu besar bersinar, berarti dia orangnya cerdas seperti itu. Kalau dia dahinya seperti ini, ada bukunya dan ada pelajarannya. Tapi secara garis besar bahwa kita bisa membaca orang itu, sebetulnya orang itu baik apa enggak, seperti itu. Orang itu cocok enggak dijadikan partner bisnis dengan kita gitu ya. Ini masuk di dalam ini. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, penampilan di sini terkait sama tadi ya, ini tadi ya. Kalau ini saya tadi kan cerita, kalau alisnya begini apa? Ini ada tanda-tandanya di dalam bukunya psikologi itu. Kalau seperti ini kira-kira apa? Tadi kan Ibu sudah bilang, orangnya kalau bersinar ini artinya apa? Dia punya semangat, terus cerdas ya, cerdas gitu ya. Kemudian senyum dia, berarti orangnya ini kan banyak baik ya, baik. Karena nggak semuanya orang sering senyum gitu ya. Makanya kan kalau senyum itu juga
merubah kita yang tadinya tuh kurang bagus jadi lembut dengan senyum itu. Dicoba kalau nggak bisa praktekkan. Maksudnya Marukutin terus kita senyum kan wajahnya jadi berubah seperti itu ya. Iya. Ini juga kita bisa tahu. Mungkin kalau dengan pengalaman udah tahu kita, oh ya, aku cocok partner sama orang ini karena bentuknya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian secara garis besar aja kita mengetahui daripada karakter. Biasanya sejak dari budaya ataupun dari pribadi orang itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat, makanya kalau kita tes psikologi kan disuruh buat pohon gitu ya. Nah ini akar karakternya itu ada di sini. Jadi wataknya, batangnya, dahannya, ini kepribadiannya, kemudian cabang sifatnya, dan ranting ini adalah perilakunya gitu ya. Nanti kalau yang Bapak dan Ibu psikolog mungkin sudah tahu ya. Nah kemudian dalam menyusun sistem seleksi ya, kalau ini kita ada di perusahaan sudah menjadi besar ya, kita harus punya model kompetensi ya. Mungkin Bapak dan Ibu kalau udah perusahaannya besar perlu ini ya. Misalkan kompetensi untuk dia pemasar, kemudian kompetensi untuk dia sebagai manajer, kompetensi untuk dia sebagai pengiklan itu ya, marketer gitu ya. Nah itu juga ada. Kemudian kita melakukan metode asesmen yang paling sesuai gitu ya. Biasanya kalau kita perusahaan kecil-kecil cukup wawancara, kemudian langsung dia praktek. Tapi kalau perusahaan besar biasanya diadakan tes psikologi dan sebagainya itu ya. Kalau dia udah besar. Kemudian ini melatih, ada pelatihan. Ada kan mungkin Bapak dan Ibu yang melakukan bisnis asesor ya. Nah ini juga tujuannya juga untuk menyeleksi karyawan-karyawan itu ya. Untuk menentukan metode asesmen. Kemudian lakukan asesmen kandidat, ambil keputusan yang sesuai jabatan, kemudian diseleksi dan susun database. Ini secara garis database ya, ini secara garis besar. Tapi kalau kita bukan 5 menit tuh. Ya, ini sudah ya. Next. Komunikasi. Nah, ini konten penting ya. Nah, ini juga kita ada bisnis di mana itu menyesuaikan aja. Next, Pak. Tadi yang saya garis bawain ini kalau kita ada di ini, misalkan kita bersama orang tua gitu ya, maka kita ngikutin ayahnya mungkin suatu saat ayahnya gitu ya. Next Pak, komunikasi aja Pak langsung komunikasi ya. Ini next saja diteruskan. Pokoknya intinya itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan empati seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga bagaimana komunikasi itu bisa efektif. Jadi ya sesuaikan dengan jamnya, kemudian sesuaikan dengan lawan bicara dan sebagainya. Kita juga harus bisa mendengar dan sebagainya. Kemudian juga model-model iklan ya, nanti di materinya juga ada. Bagaimana model yang kita pakai iklannya, bisa lewat radio, bisa lewat leaflet dan sebagainya, supaya orang mengetahui bisnis kita. Kenapa bisnis kita ini nggak laku? Ternyata kita tidak memasang promosi ya. Nah, promosi apa yang kita pilih itu pun juga harus menyesuaikan dengan biaya, menyesuaikan dengan kondisi. Juga mungkin perlu kita nyiarkan ke radio. Oh ya ini ada. Kemudian sekarang di media sosial itu kan, itu juga penting itu. Oh ini Arek, coba bakso. Terus mengambil ini contohnya kalau kita lihat di TV ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu jadi orang jadi kepingin seperti itu. Itu penting memilih komunikasi itu juga. Dan juga kerjasama untuk mengirim ya. Mungkin kita memilih Lazada atau memilih OLX ya untuk kita partneran itu tadi ya. Partneran dalam membeli bahannya atau menjual makanannya atau juga macam-macam. TikTok ya sekarang itu TikTok ya Mas Pram. Iya. Ternyata juga berbayar. Tahu nggak manajernya TikTok itu? Manajernya TikTok itu lulusan dari luar negeri juga ternyata. Kebetulan saya punya adik gitu ya, punya mantu, nah itu punya dia punya pacar itu dari situ. Jadi ternyata kita juga perlu belajar seperti itu.
dalam hal semuanya. Karena sebetulnya kehidupan itu adalah kita mulai belajar mulai dari bayi untuk tidak harus di dunia pendidikan, tapi juga di dalam kita kehidupan kita itu memperbaikin sampai kita menutup mata itu ya, selalu berbisnis, kita menyesuaikan karena menyesuaikan dengan kita nggak bisa semuanya itu diterima bekerja, sehingga kita harus membuka peluang mendirikan usaha sendiri, kalau perlu kita mendirikan membuat tenaga kerja. Kalau kita kurang bisa sekolah gitu ya, maksudnya kurang kemampuan dan sebagainya, itu juga salah satu cara daripada mungkin kita kursus. Saya kira itu ya Pak Pram ya, Bapak dan Ibu yang ini saya sampaikan, karena waktu jual mungkin saya hanya jauh lebih banyak diskusi ya. Nyuwun sewu kalau ada yang salah kata ini nggak terasa. Ya, ini materinya sangat materinya sangat mantap sekali, sangat padat sekali. Kita memasuki sesi tanya jawab Q&A. Ini pertanyaan pertama dari saya nih Bu. Ini kan tadi Bu Cici menjelaskan dalam bisnis itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dan ini kebetulan Bu Cici minggu depan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Nah ini kalau seimbang antara dunia dan akhirat, tentang akhirat ini Bu, apakah di bulan Ramadan ini besok ini kan selalu kita diingatkan selalu berbuat baik, selalu bersedekah, selalu berbagi. Apakah dengan bersedekah itu bisa meningkatkan omset bisnis kita, Bu? Monggo dijelaskan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita melihat ayat Al-Quran itu kan sedekah itu juga meningkatkan rezeki. Jadi kadang-kadang itu kita setiap Muslim itu tiap Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Apalagi sekarang di bulan puasa. Jadi dengan sedekah itu Pak akan meningkatkan omset. Karena kita juga didoakan ya. Karena doa itu penting ya. Jangan dikira itu doa itu tidak penting. Karena kita ngasih orang tak dongakno akhir rezeki nih. Amin gitu kan. Itu benar. Enggak ini gitu ya. Kadang tuh ucapan itu juga doa loh. Seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi seperti yang dilakukan Mas Pram tadi, kita memberikan sedekah itu juga merupakan salah satu keseimbangan kita. Dan itu kalau di dalam setiap agama saya kira juga ada kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang kurang mampu ataupun yang ada di sekitar kita. Jadi itu juga membuka pintu rezeki dengan sedekah, dengan memberikan ke orang yang tidak mampu dan sebagainya. Itu memang sudah harusnya itu sudah merupakan bagian dari hidup kita gitu, memberikan sebagian rezeki berupa sedekah. Kalau di dalam itu kadang kan gaji kita dipotong, kalau di dalam kalau kita di perusahaan kan bekerja dipotong 2,5% untuk zakat dan sebagainya. Tapi kalau kita usaha sendiri berarti kita beri sendiri di sebagian. Jangan takut miskin karena sedekah. Seperti itu Mas. Termasuk di dalam nanti puasa ini mungkin juga kita memberikan takjil gitu ya di masjid, seperti itu. Seperti juga membuka di sahur seperti itu. Itu Mas Pram. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita meskipun mencari rezeki juga ada sebagian rezeki kita itu haknya orang lain ya Bu ya. Jadi memang harus sering-sering berbagi. Kemudian ini Bu, tadi yang Ibu jelaskan ini ada yang menarik nih. Bagaimana cara melatih mental kita agar selalu tangguh meskipun terpuruk dari kegagalan, Bu. Jadi menguatkan mental kita setelah kita gagal itu bagaimana? Ya, jadi terima kasih Mas Pramudia ya pertanyaannya. Jadi kita ini semua itu yang nomor satu itu adalah mental kita kan kuat ya. Jadi katakanlah kalau kita sudah gagal, kita ya tetap harus kuat, harus tangguh. Tangguh itu apa? Kalau di dalam keluarga atau di dalam bisnis itu yang berarti kita tetap harus saling komunikasi dengan partner kita itu ya, harus berbagi, kita harus bagaimana ini kan kita nggak mungkin sendirian gitu ya. Yang teman-teman kita itu memberi support juga mental, terus kita juga harus kuat. Oh iya kan nggak ada kegagalan, saya nyoba lagi, coba punyanya
segini, ya udah aku harus berusaha lagi yang lebih gigih lagi. Kekurangan tuh apa? Belajar dari pengalaman tadi. Oh ternyata aku kurang promosinya, ternyata aku kurang sedekahnya. Kadang-kadang kan kita seperti kan kadang orang tuh mungkin kayak oh ternyata dia ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan ini, ternyata kurang sedekahnya. Bisa juga seperti itu. Sekarang kita, oh iya, seperti itu. Jadi intinya itu bisa dipahami ya Mas Pram ya? Ya betul. Jadi memang jawaban dari Bu Cici tadi juga sekaligus menjawab dua pertanyaan dari Pak Wilson Nathanael. Jadi beliau ini apa ya galau, selalu takut dikomplain oleh customer-nya. Nah, ini dari penjelasan Bu Cici ini sudah apa ya mencerahkan ini kita semuanya. Kemudian jangan ada takut ya, jangan takut karena memang kita ini kan juga kalau nggak ada masukan kan juga nggak tahu. Kita terima kasih dengan komplain itu kita akan memperbaiki. Jangan oh karena kok dikomplain, jangan istilahnya emosi. Oh ya benar ya, ternyata kalau orang komplain itu lebih bagus daripada nggak komplain terus nggak beli lagi. Akhirnya pelanggannya nggak loyal gitu ya. Justru komplain itu bukti perhatian customer kepada kita ya Bu ya. Ya, seperti itu. Kalau dia komplain itu lebih bagus ngomong. Kalau dia nggak ngomong malah harus nggak beli itu tambah susah Pak gitu. Saya tuh malah suka pelanggan yang cerewet daripada yang diam-diam meninggalkan. Bagus itu. Kalau cerewet itu berarti dia perhatian ke saya. Mas Pram kurang gini. Nah, kalau iya bagus Pak, itu masukan bagus. Kadang-kadang itu ada yang nggak senang dikritik itu Pak. Iya. Tapi juga kita harus tahu pelanggan itu benar-benar dia ngeritik atau sekedar mengada-ngada. Ada juga yang seperti itu Pak. Makanya ya. kita sebagai pengusaha itu nggak boleh baperan Bu ya. Iya. Tapi memang ada memang dengan komplain itu kita oh ya ternyata kita evaluasi benar itu kan ini. Ternyata jadi memang dari pengusaha itu nggak boleh baperan. Kemudian ini Bu dari Pak Alquintus Bimantara nih, pertanyaan di kolom chat ini. Bagaimana berbisnis yang baik dalam era digital yang selalu dibalut oleh berita hoax? Nah, gimana nih Bu? Ini orangnya juga galau ini. Mau misalkan berbisnis apa itu Pak? Ya mungkin ada berita-berita bohong. Ya seperti keuangan itu ya. Masalah. Nah itu dengan informasi itu ya kita harus waspada seperti itu Pak. Kemudian kan kita tahu ya nomornya kalau itu berita bohong atau beneran gitu ya. Dimasukkan kalau nggak salah ada saya caranya itu kalau belum saya hapus ya di situ bahwa itu beritanya benar atau bohong. Itu bisa diketahui. Dan jangan takut ya dengan itu. Yang penting kita tetap waspada dengan seperti kayak penipuan. Dan itu memang kalau kita nggak tahu seperti yang diceritakan beberapa teman saya itu, jadi kayak yang apa Pak, yang print-printan kalau kita transfer itu loh Pak, itu ternyata juga ada orang yang niru seperti itu. Betul. Dan sebetulnya itu tidak transfer, dia bilang transfer. Terus itu harus dicek benar, ada mutasi atau enggak di keuangan itu. Ini pernah dialami juga sama anak saya itu. Jadi dia bisnis yang kirim-kirim makanan itu, ayam Afrika beli 10, ini dikirim ini, apa kok belum datang, terus dicek ternyata enggak ada mutasi, terus dikata-katain enggak ada mana ternyata bohong. Terus sama dia diblokir seperti itu. Nah kalau kita nggak tahu kan langsung dikirim ayamnya, nggak ngecek mutasinya. Kan kadang kita, walaupun itu mungkin teman sendiri gitu ya, ternyata seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian dari Pak Efrenius Anggat ini, bagaimana cara mengatasi supaya bisnis itu nyaman dan tidak gagal, Bu? Jadi, bagaimana kita memulai bisnis itu dengan nyaman dan tidak gagal itu kalau menurut Bu Cici bagaimana, Bu? Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Kita harus menguasai bisnis itu, juga harus sesuai hobi. Kemudian juga kita punya
apa namanya kemampuan, keterampilan itu gitu ya. Kalau kita nggak punya sendiri ya harus hire orang ya, karena kita nggak bisa dalam satu ahli semuanya gitu ya. Katakanlah seperti saya, katakanlah mau bisnis apa namanya terkait sama digital, saya nggak menguasai digital, maka saya minta hire Pak Pram ya. Pak, saya mau minta promosi, misalkan contohnya nih ya. Gimana Pak misalkan? Pak, saya mau buat promosi ini untuk saya praktek psikologi supaya orang-orang ini datang ke tempat saya, kemudian membantu. Terus Mas Pram membuat ininya. Kan saya sendiri yang nggak bisa. Paling saya cuma WA lewat TikTok seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak percaya diri. Oh iya, kadang tuh pernah saya tulis loh. Kok yang ditulis itu kok sebagian nggak semuanya masuk, Pak. Karena nggak ngerti caranya gitu ya, supaya masuk-masuk. Nah, teman saya itu punya seperti karena beliaunya orang pejabat ya, dia punya apa Pak namanya videographer ya. Nah, seperti di TikToknya, di Instagramnya itu terlalu update bagus-bagus Pak. Padahal yang moto bukan dia itu. Kadang-kadang ya ada dia, tuh, ya moto begini tapi kok dari sana berarti kan orang lain. Nah itu juga tujuannya gitu. Kalau kita juga pengen apa namanya pengen dikenal itu biasanya kita ngasih materi-materi yang baik dulu ya terkait di Instagram atau TikTok. Setelah dikenal baru kita masuk ke iklannya bisnis kita. Seperti itu katanya. Sip. Semoga menjawab. Ini dari Saya Pak Wilson ya, Bapak ya. Tadi yang pokoknya tadi partner kita itu ya kan nyaman ya. Jangan sampai kita berpartner sama orang yang istilahnya enggak kita kenal gitu ya, enggak tahu. Kan itu tadi bacanya dari psikologi itu. Nanti kalau pengen tahu lebih detail bisa belajar sama saya gitu ya. Nah, contohnya kalau orang difoto gini artinya apa orang ini seperti itu. Nah, ini sudah menjawab ini ya pertanyaan tadi ya. Itu. Jadi latihan seperti itu. Jadi kursus seperti itu, Pak. Tapi yang itu kadang tidak diakui, tapi kita bisa memastikan, bisa dicocokkan. Oh ya, ternyata benar ya, katanya wajahnya penjahat seperti ini. Ternyata dia tuh baik, kelihatannya ini, orangnya saklek gitu ya. Kadang seperti itu. Kemudian ini Bu Cici, ini pertanyaan terakhir ini, untuk bisnis yang nyaman, sikap mental apa yang harus dipunyai oleh seorang pengusaha? Ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi kalau saya bilang tadi itu yang nyaman, seiman tadi yang mentalnya harus mental baja. Nah, itu. Jadi, seperti apa mental baja itu? Jadi kita dikomplain ya sudah kita perbaiki, contohnya seperti itu. Kita dikatakan ini kurang enak, kurang gula dan sebagainya, maka kita tambahin gula seperti itu. Kalau saya nggak tahu kira-kira yang jadi masalah apa gitu kan nggak tahu gitu ya misalnya. Maka jadi intinya kalau kita akan berbisnis itu jangan takut. Yang penting itu tadi kita punya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada apa namanya punya keterampilan, punya apa namanya kemampuan, juga punya dana, punya apa istilahnya tempat ya. Jadi hal-hal yang itu tadi dan kita juga melakukan survei, janganlah salah-salah ikut-ikutan. Ada orang bisnis makanan Jepang, wah aku pengen Pak. Gitu. Padahal kita nggak punya koki, nggak belajar makanan Jepang seperti itu. Oh ternyata makanan Jepang laris ya, aku tak mau buka juga. Ternyata di situ tuh belum pernah disurvei makanan Jepang ya, nggak laku ya, karena nggak semuanya orang suka makanan Jepang. Seperti saya yang kurang suka makanan Jepang, Pak. Tapi kayak yang salad-salad itu suka. Nah, itu juga harus disurvei. Ternyata lingkungan di situ tuh senang makanan Jepang, gitu ya. Artinya ternyata berhasil seperti itu karena sudah dipelajari dulu, dikuasai dulu, kemudian juga menyesuaikan tadi risikonya juga tahu dan sebagainya. Gitu. Terus apalagi bisa menjawab sudah. Kalau tidak ada nih karena pertanyaan sudah habis, kita foto bersama ya.
Ya. Karena ini udah terlalu malam, jadi sub UMKM Expo-nya saya tiadakan. Kita foto bersama. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon diisi formulir absensinya. Linknya sudah saya taruh di kolom chat. Kemudian closing statement-nya Bu Cici. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf dalam acara ini kalau ada yang salah kata ya. Jadi yang perlu saya pesankan dalam hal bisnis di dalam kita supaya seimbang dan nyaman tadi dengan memperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan kita jangan takut dengan kegagalan karena semua itu adalah perjalanan hidup ya. Tidak ada kegagalan di dunia ini dengan usaha dan doa. Saya yakin dengan kita mempunyai kemampuan mau belajar, kita semuanya bisa menjalankan bisnis dengan seimbang dan nyaman. Jadi intinya tadi sudah tahu ya Bapak dan Ibu, seimbang itu kita kalau sakit ya berhenti, kalau kita capek ya istirahat, kemudian juga menyesuaikan dengan kesehatan kita, juga partner kita, gitu ya. Hal-hal yang seperti itu membuat kita nyaman, sesuai dengan hobi gitu ya. Itu sih intinya dari kesimpulan malam ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa melaksanakan bisnis baik itu yang sudah jalan ataupun yang membesarkan supaya bisa sukses dan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Minggu depan masih tetap ada webinar OMG. Kemungkinan akan saya majukan ke jam 4 sore karena sudah memasuki bulan puasa, sambil ngabuburit, sambil menunggu berbuka puasa, kita belajar bisnis bersama. Minggu depan rencananya saya mulai jam 4 sore. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak Bu Cici atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Cici. Semuanya selalu.